Halo marketers, di episode kali ini kita akan membahas satu teknik pemasaran yang sangat mutakhir dan relevan di zaman now, namanya negative marketing. Saya Iwan Setiawan dan ini adalah analisis. Apakah Anda pernah menonton film Inside Out buatan Pixar? Film ini adalah film yang sangat fenomenal. Kelihatannya seperti film anak-anak, tapi sebetulnya sangat relevan untuk orang dewasa dan cocok untuk orang marketing yang ingin belajar bagaimana menaklukkan Gen Z. Di Inside Out yang pertama, ada seorang tokoh yang namanya Riley. Riley ini adalah anak perempuan yang dikisahkan memiliki 5 tipe emosi, yaitu joy, sadness, anger, fear, and disgust. Kemudian di Inside Out yang kedua, yang merupakan film animasi tersukses sepanjang sejarah, ditambahkan 5 emosi baru, yaitu anxiety, envy, nostalgia, ennui, dan embarrassment. Jadi ada 10 emosi yang berkecamuk di benak Riley. Inside Out yang kedua adalah kisah di mana Riley sudah beranjak remaja dan sehingga muncul 5 emosi-emosi baru. Film ini sangat bagus untuk orang marketing yang ingin memahami bagaimana memahami emosi yang terjadi pada benaknya Gen Z. Saya tidak ingin spoiler, tapi dikisahkan bahwa ternyata emosi itu tidak hanya yang positif yang memberikan manfaat untuk remaja, tetapi juga emosi-emosi negatif punya manfaat atau benefit masing-masing untuk meregulasi kehidupan seorang remaja. Dan inilah yang ingin saya jadikan basis untuk membahas topik kita kali ini, yaitu negative marketing. Apa itu negative marketing? Saya ingin mengklarifikasi bahwa negative marketing ini seringkali banyak definisinya. Tapi negative marketing ini bukan negative campaign, yaitu pendekatan marketing yang biasanya digunakan oleh seorang pemain dengan membandingkan dengan kompetitornya dan kemudian dalam tanda kutip menjelek-jelekan kompetitornya, mereveal kelemahan-kelemahan kompetitornya. Ini sering disebut sebagai negative campaign. Negative marketing bukan negative campaign. Dan juga bukan demarketing. Ini adalah istilah lain lagi yang mirip. Demarketing adalah pendekatan yang melakukan pemasaran agar orang justru tidak membeli produknya. Seperti misalnya yang dilakukan oleh Pertamina agar orang tidak membeli LPG subsidi. Negative marketing di episode kali ini yang saya maksud adalah bagaimana orang marketing bisa memanfaatkan negative emotions untuk men-trigger pembelian dari customer-nya. Dan ini biasanya berdasarkan 3 konsep psikologi yang fundamental yang saya akan bahas satu persatu. Pertama adalah konsep personal insecurities. Setiap orang itu ada insecurity-nya. Biasanya setiap orang ada keminderan. Mereka akan minder misalnya terhadap status sosialnya, minder terhadap lingkungan sosialnya. Mereka mungkin minder karena penampilannya kurang good looking dan sebagainya. Setiap orang punya insecurity atau keminderan masing-masing. Dan ini seringkali patut dipahami oleh orang marketing ketika ingin bisa relatable dengan kondisi mereka. Yang kedua konsepnya adalah konsep social taboos atau tabu-tabu sosial. Biasanya terutama masyarakat Indonesia sangat menghindari sesuatu yang di luar norma sosial, yang dianggap aneh, yang dianggap tidak wajar. Dan ini kadang apabila dilanggar bisa menimbulkan rasa malu atau merasa dijudge oleh lingkungannya. Dan yang ketiga, konsep fundamental yang disebut sebagai risk avoidance. Menurut ilmu psikologi, orang lebih takut kehilangan daripada mendapatkan sesuatu yang baru. Orang lebih takut apabila dia kehilangan sesuatu yang dia miliki saat ini dibandingkan ditambah kepemilikannya dengan barang-barang atau aset-aset baru. Sehingga ketakutan atau emosi negatif seringkali lebih powerful daripada rasa senang mendapatkan sesuatu. Dan inilah konsep-konsep psikologis yang sebetulnya melandasi negative marketing. 2 macam emosi negatif yang biasanya dimanfaatkan untuk negative marketing adalah yang pertama, embarrassment atau rasa malu. Dan ini sudah banyak sekali dipakai oleh brand terutama di personal care kategori atau kategori personal care. Rasa malu ini seringkali dimanfaatkan untuk menyentil atau membuat menjadi relate dengan customer muda yang biasanya baru saja mengalami potensi-potensi rasa malu. Ada 5 contoh yang paling sering digunakan. Pertama misalnya dandruff atau ketombe. Banyak yang baru saja tampil di dunia kerja, takut ketombean dan takut dijudge oleh lingkungan sosialnya. Kemudian ada bau badan atau body odor.
yang juga melambungkan banyak selebriti-selebriti muda 20 tahunan yang lalu. Kalau Anda ingat, ada istilah burket yang kemudian dipakai oleh merek Rexona untuk bisa memasarkan produk mereka. Kemudian ada bad breath atau bau mulut yang seringkali dimanfaatkan oleh perusahaan yang memproduksi permen mint misalnya. Atau jerawat atau acne yang biasa dimanfaatkan oleh facial wash atau sabun cuci muka dan juga klinik kecantikan. Dan mungkin obesity yang sering dimanfaatkan oleh gym atau fitness center dan juga mungkin produk-produk suplemen atau vitamin. Sehingga banyak produk atau brand yang sebetulnya sudah memanfaatkan embarrassment sebagai trigger untuk menjelaskan produk mereka, sebagai hook awal untuk akhirnya bisa menjual produk mereka secara lebih relatable. Emosi yang kedua adalah fear atau rasa takut. Dan ini juga sudah banyak dimanfaatkan oleh para pemain di dunia marketing. Misalnya, the fear of failure atau ketakutan gagal. Banyak kelas-kelas untuk belajar bagaimana bermain saham misalnya, kelas-kelas bagaimana mengatur keuangan pribadi karena takut gagal dalam mengelola keuangan pribadinya. Atau security, keamanan, yang biasanya juga terkait dengan financial services. Rasa takut terhadap security ini biasanya digunakan untuk campaign-campaign yang sifatnya anti-fraud, yang memastikan bahwa orang tidak tertipu oleh scammer atau penipuan-penipuan di dunia online. Kemudian ada health, yang biasa dimanfaatkan oleh perusahaan asuransi kesehatan, yang menggambarkan potensi orang yang sakit di masa mudanya atau di masa tuanya sehingga perlu memiliki asuransi kesehatan. Atau kematian yang digunakan oleh asuransi jiwa, sehingga keluarganya bisa tetap bertahan hidup apabila kepala keluarganya meninggal misalnya. Dan yang paling sering dimanfaatkan adalah FOMO tentunya, atau fear of missing out. Seringkali digunakan oleh perusahaan-perusahaan lifestyle yang mencerminkan bahwa produk mereka ini adalah produk trendy dan kalau tidak menggunakan produknya maka dianggap ketinggalan zaman. Lantas kenapa negatif marketing ini menjadi sangat relevan untuk zaman sekarang? Ada 3 alasan besar kenapa negatif marketing saya bahas kali ini. Yang pertama adalah social media induced anxiety atau kegelisahan yang diciptakan gara-gara sosial media. Kalau kita lihat di sosial media, terutama di influencer, dunia itu kelihatannya sempurna. Segala sesuatu itu selalu happy dan selalu bagus, selalu positif. Sehingga audiensnya atau follower dari influencer tersebut kadang melihat dan membandingkan dengan hidupnya sendiri, kok hidup saya busuk amat dibandingkan dengan yang terjadi di dunianya influencer. Dan mereka kadang-kadang jadi gelisah, jadi merasa bahwa hidup mereka tidak berarti. Kemudian ada juga tekanan dari peers atau teman sendiri. Seringkali kita melihat kehidupan teman kita sangat bagus karena mereka sudah sangat mapan, punya mobil, punya rumah, traveling keliling dunia, sementara saya belum jadi apa-apa. Dan seringkali ini membuat kegelisahan di antara orang-orang yang bermain secara aktif di sosial media. Dan inilah yang menjadi trigger negative emotion itu menjadi sesuatu yang sangat relatable ketika kita membuat campaign untuk marketing. Alasan kedua adalah Gen Z coming of age. Gen Z ini sudah mulai dewasa. Mereka sudah masuk dunia kerja. Mereka adalah segmen yang growing up online atau tumbuh dewasa di dunia online. Sehingga mereka tahu 2 konsep dasar, yaitu pertama online persona. Mereka dari awal membangun brand pribadi di dunia sosial. Di Instagram beda karakternya, di TikTok beda. Di setiap media sosial mereka punya image yang ingin dibangun. Dengan tentunya konten-konten yang mereka ciptakan secara pribadi. Dan mereka juga paham di dunia online ini ada yang namanya cancel culture. Jadi kalau ada sesuatu yang melanggar norma sosial, mereka seringkali jadi ketakutan. Dan kemudian takut dicibir atau dinyinyirin oleh para netizen. Dan ini yang membuat kegelisahan itu semakin mendalam. Kemudian mereka juga saat ini transisi ke dunia kerja. Di mana ketika sudah mulai masuk ke dunia kerja dari misalnya tadinya sekolah, kemudian sekarang masuk ke kantor, ada pressure untuk bisa belonging atau fit in dengan lingkungan yang sama sekali baru. Dan tentunya ini membuat mereka jadi sangat-sangat gelisah dan minder. Dan ada standar yang lebih tinggi. Misalnya dulu kalau kuliah makan di warteg itu sudah biasa. Sekarang teman-teman makan di kafe. Jadi saya harus ikut makan di kafe. Teman-teman sekarang punya iPhone, saya harus punya iPhone juga. Dan kadang-kadang mereka sampai terjerat pinjol gara-gara mereka hanya ingin mengikuti standar lingkungan sosialnya. Dan inilah juga alasan kenapa negative emotion begitu relatable saat ini. Yang ketiga adalah battle for attention. Jadi pada dasarnya
attention span manusia itu sangat pendek. Ada small window of opportunity untuk menginfluence benak konsumen, di mana information itu sudah overload. Terlalu banyak informasi, terlalu banyak konten yang ingin masuk ke benak konsumen, sementara jendelanya sangat sempit. Sehingga harus ada campaign yang langsung tepat sasaran secara instan. Tidak bisa menunggu lama dan tidak bisa tenggelam di lautan konten yang begitu banyak. Sehingga kadang-kadang negative emotion itu adalah satu tools yang sangat efektif dan ampuh untuk masuk ke jendela attention yang sangat sempit itu. Kenapa? Karena biasanya negative emotion itu langsung relate, sangat relatable. Orang bisa langsung dalam 1 detik pertama langsung bisa ngerti apa yang sedang ingin disampaikan. Dan juga memorable, karena kadang-kadang negative emotion itu membekas sekali di benak orang. Dan itulah yang membuat akhirnya menjadi sangat-sangat mudah diingat. Sampai di sini saya ingin mengingatkan bahwa negative marketing ini tidak boleh disalahgunakan. Jangan Anda manfaatkan untuk memanipulasi atau menipu orang, karena ini adalah tools yang sangat powerful. Tapi gunakanlah justru untuk memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh konsumen Anda. Bagaimana cara kita memanfaatkan negative marketing? Saya akan jelaskan step by step-nya dengan sebuah konsep yang sudah sangat populer. Konsep ini disebut sebagai value proposition canvas. Mungkin sebagian besar marketer sudah menggunakan tools ini. Pada dasarnya value proposition canvas itu ada 2 aspek, yaitu aspek pain dan aspek gain. Aspek pain ini adalah kesulitan-kesulitan atau masalah-masalah yang sering dialami oleh konsumen dalam menjalankan aktivitasnya keseharian. Kemudian gain adalah sesuatu yang mereka bisa dapatkan sebagai manfaat apabila menggunakan produk atau layanan tertentu. Dan seringkali menurut ilmu psikologi, pain itu lebih powerful daripada gain. Ingat, ada konsep yang namanya loss aversion. Setiap orang justru lebih takut kehilangan daripada mendapatkan sesuatu. Sehingga saya ingin menyoroti sisi pain dari value proposition canvas. Saya ingin mengambil contoh, misalnya saya memiliki perusahaan pelatihan dan coaching untuk public speaking. Dan bagaimana saya menjual produk ini atau jasa ini kepada target customer saya. Misalnya saya ingin menggunakan negative marketing. Apa langkah-langkah yang saya lalui? Pertama yang saya lakukan adalah sesuai value proposition canvas. Step 1 adalah memahami customer job yang terkait dengan produk saya. Jadi apabila saya merupakan perusahaan pelatihan atau coaching untuk public speaking, apa kira-kira customer job yang relevan dengan produk itu? Misalnya, kita mengaca sebagai Gen Z. Gen Z seringkali disuruh oleh bosnya untuk siap-siap presentasi di depan umum. Karena mereka adalah fresh graduate, anak baru, masih muda, masih hijau, tidak ngerti caranya public speaking, kadang-kadang mereka ketakutan. Dan inilah customer job yang seringkali muncul di dunia Gen Z di lingkungan kerjanya. Step kedua adalah coba pahami pain apa yang seringkali dirasakan oleh customer ketika mereka menjalankan job atau pekerjaan tersebut. Misalnya ketika mereka disuruh presentasi, ada ketakutan-ketakutan yang muncul. Takut dijudge oleh penontonnya. Kemudian takut mereka suaranya berlibet. Dan mereka takut kadang-kadang lupa apa yang ingin diomongin sehingga freezing di depan audiensnya. Dan ini adalah masalah-masalah umum atau pain yang umum terjadi di customer-customer dengan jobs yang tadi kita bahas. Nah, langkah berikutnya adalah kunci negative marketing dipakai untuk memberikan solusi, bukan untuk manipulasi. Yaitu adalah step memberikan pain relievers atau solusi terhadap customer pain yang tadi kita identifikasi. Jadi kalau misalnya orang nervous, ingin disuruh presentasi di depan umum, apa yang bisa kita bantu sebagai perusahaan training dan coaching? Yang bisa dilakukan pertama adalah ngajarin mereka teknik-teknik presentasi. Yang kedua adalah latihan di depan crowd yang sama-sama suportif, tidak menjudge mereka. Dan yang ketiga adalah ada personal coaching one-on-one dengan orang yang merupakan public speaker yang ahli di bidangnya. Sehingga mereka bisa latihan, mereka tahu caranya, dan mereka diajarin secara personal dan bisa mengatasi ketakutan mereka. Dengan pemahaman ini, bagaimana misalnya kita membuat negative marketing campaign untuk perusahaan training dan coaching yang saya punya? Inilah contohnya. Saya bisa buat visual di mana ini seakan-akan adalah mimpi buruk. Mereka mengalami mimpi buruk sehari sebelum presentasi karena ketakutan bagaimana saya nanti akan presentasi di depan begitu banyak orang.
Dan digambarkan secara dark tonality bahwa ini adalah nightmare, sesuatu yang membuat mereka takut dan kita punya solusi untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Transisi ke solusinya, kita punya public speaking coaching clinic, di mana di sini ada 3 produk utama. Kita memberikan teknik presentasi mutakhir, ada praktek langsung di depan teman-teman sekelas, dan tentunya ada coaching oleh mentornya langsung. Dan ini bisa memberikan solusi yang baik untuk ketakutan atau negative emotions yang mungkin muncul di benaknya Gen Z yang ingin public speaking. Ingat sekali lagi, jangan gunakan tools ini untuk hal-hal negatif, tapi gunakanlah untuk memberikan solusi buat customer Anda. Semoga bermanfaat, sampai jumpa di episode berikutnya.